Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim kajian Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas suatu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dia merupakan lawan dari keikhlasan ya. Kita tahu ikhlas memiliki dua penyakit atau musuh yang berbahaya yang bisa menggugurkan keikhlasan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah al-ujub. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang buruk, orang-orang yang tukang maksiat. Justru dua penyakit ini rawan mengenai orang-orang yang rajin ibadah ya. Mengenai orang rajin ibadah. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak tahu sesuatu yang paling buruk ada pada orang-orang yang rajin sholat seperti ujub. Karena penyakit ujub dan dia ini justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan ya dalam agama, apakah karena rajin bersedekah atau memiliki ilmu yang tinggi atau rajin beribadah, rajin sholat ke masjid. Mereka ini yang rawan terkena ujub ya. Demikian juga ya adapun orang-orang yang tidak memiliki kelebihan, maka mereka kalaupun ujub, maka ujub tidak pada tempatnya ya. Ujub tidak pada tempatnya ya. Oleh karenanya, demi untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati, kita ingin memperdalam khusus tentang ujub. Dan nanti akan kita jelaskan tentang bentuk-bentuk ujub yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Ada ujub karena paras, ada ujub karena nasab, ada ujub karena kecerdasan dan macam-macam ya. Dan ini rawan mengenai kita semua, demikian juga rawan mengenai ibu-ibu, para wanita yang bisa ujub dengan berbagai macam modelnya. Oleh karenanya kita ingin memperdalam pemahaman tentang ujub dengan baik pada kesempatan kali ini. Baik. Ujub kita akan bahas definisi ujub secara bahasa ya, definisi ya. Secara bahasa atau etimologi dengan secara istilah syar'i atau secara syariat atau dalam terminologi. Kemudian kita akan bahas ujub dalam dalil-dalil. Ujub disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ujub secara bahasa, kalau kita kembali kepada perkataan Adapun ujub secara bahasa, kalau kita kembali pada bahasa, maka ujub itu maknanya mirip dengan al-kibar. Al-ujub mirip dengan al-kibar ya. Ya. Yaitu suatu kagum ya, ya, sehingga mengatakan pada merasa tinggi ya. Maknanya demikian, mirip dengan kibar, tapi ada bedanya ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, al-ujub ada bedanya dengan kibar, tapi dia sangat mirip dengan al-kibar, itu sama-sama merasa tinggi ya.
Adapun secara istilah maka datang dalam beberapa tarif di antaranya perkataan Al-Jurjani ya, Syarif Al-Jurjani dia berkata namanya ujub adalah tasawwuru istihqaq syakhs rutbatan la yakunu mustahiqan laha, yaitu seorang merasa atau menganggap dia berhak mendapat kedudukan, suatu kedudukan bukan yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya. Dia tidak berhak mendapatkannya. Ini perkataan Al-Jurjani. Jadi namanya orang ujub itu dia merasa dia harusnya mendapat kedudukan yang tinggi, dia merasa dia berhak. Ya. Tapi pada hakikatnya dia tidak berhak. Cuma dia merasa saja. Dia ujub, ya. Dia merasa tinggi padahal dia sebenarnya tidak tinggi. Kembangannya dia merasa tinggi padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Dia merasa tinggi padahal hakikatnya dia tidak tinggi. Dia tidak tinggi. Ini perkataan Syarif Al-Jurjani. Kemudian kita ambil juga dari perkataan Al-Ghazali ya. Dia mengatakan namanya ujub adalah i'zam an-ni'mah ya ma'a nisyan idhafatuha ilal khaliq atau kama qala. Dia mengatakan yaitu mengagungkan kenikmatan yang ia miliki atau kelebihan yang ia miliki dengan lupa menyandarkannya kepada Allah, kepada pencipta. Ini juga definisi yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala juga menggambarkan tentang ujub ya. Jadi melihat kelebihan yang dia miliki dan lupa bahwasanya kelebihan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kalau kita gampangannya itu lupa bahwa segala kelebihan murni dari Allah. Nah, inilah namanya ujub. Namanya ujub. Kalau kita mau ringkaskan dari perkataan dua ulama ini bahwasanya ujub itu adalah seorang merasa dia berhasil, keberhasilan itu karena dirinya sendiri. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia merasa bahwasanya dia turut andil dalam keberhasilannya bersama Allah, maka dia telah terjebak dalam ujub. Dia telah terjebak dalam ujub ya. Jadi inilah definisi daripada ujub ya. Sebelum saya jelaskan tentang ujub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, saya ingin jelaskan lebih dalam lagi ya, agar kita tidak salah ya. Jadi ujub ya, saya akan buat komparasi antara ujub dengan riya ya. Kalau riya kita sama-sama tahu riya itu beramal agar dilihat ya. Beramal soleh agar dilihat manusia, dilihat orang lain, biar dipuji. Kalau ujub tadi kita bilang sederhananya yaitu merasa punya andil dalam keberhasilannya.
Bagaimana komparasi antara riya dan ujub? Perhatikan ya. Dari sini ada riya, sini ada ujub. Dua-duanya adalah lawan dari keikhlasan, penyakit hati yang berbahaya. Kalau riya, ya, riya syiriknya berkaitan dengan yaitu mensekutukan Allah atau syiriknya berkaitan dengan orang lain, yaitu mensekutukan Allah dengan orang lain. Ya. Kita sudah tahu hal ini, yaitu ketika kita beribadah, kita ingin dipuji oleh Allah dan juga dipuji oleh orang. Kita ingin dipuji oleh Allah dan juga ingin dipuji oleh orang lain, maka kita mensekutukan Allah dengan orang tersebut. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Ya. Adapun ujub, syiriknya berkaitan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Yaitu apa? Mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Kok bisa Ustaz? Maksudnya mensekutukan Allah dengan diri sendiri? Yaitu merasa, maksudnya merasa keberhasilan yang dia miliki, hasilan yang ia raih adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Ini namanya ujub. Ya, ujub dia juga syirik kecil sama dengan riya, sama-sama menghancurkan keikhlasan, sama-sama menggugurkan amal. Tetapi ujub dia berkaitan dengan dirinya. Jadi dia merasa saya berhasil, misalnya saya pintar, saya berhasil dalam dakwah, saya bisa kaya raya, saya bisa berhasil dalam memanage misalnya, maka saya merasa karena saya punya andil dalam hal tersebut, ya. Saya punya andil dalam hal tersebut sehingga seakan-akan keberhasilan ini diperoleh antara saya dengan Allah, kerjasama antara Allah dengan saya, sehingga mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Ini bedanya ya. Kalau riya berkaitan dengan orang lain agar orang lain lihat, tapi ujub merasa saya punya keberhasilan, saya punya andil dalam keberhasilan, maka itu adalah ujub. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua. Kalau riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah. Riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya untuk selain Allah, ya. Uluhiyah itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Ternyata ia beribadah juga untuk selain Allah, yaitu untuk dipuji. Berarti dia berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Adapun ujub syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Yaitu hanya Allah yang menolong hamba dalam segala keberhasilan, dalam menolong hamba, ya, yang menentukan segala keberhasilan. Segala keberhasilan. Sementara dia merasa bahwasanya keberhasilannya itu adalah kerjasama antara Allah dengan dia, maka syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau riya hanya berkaitan dengan amal soleh. Hanya berkaitan dengan amal soleh.
Adapun ujub berkaitan dengan amal soleh dan perkara dunia, berkaitan dengan amal soleh dan perkara duniawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita riya hanya berkaitan dengan solat. Kita riya dengan solat kita, riya dengan sedekah kita, riya dengan haji kita, riya dengan umroh kita, riya dengan dakwah kita, riya dengan hafalan Quran kita, riya dengan suara indah ketika baca Al-Quran. Tapi kalau ujub enggak, orang bisa ujub dengan solatnya, perkara amal soleh. Orang bisa ujub dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa karena dialah maka semua dakwah berhasil, karena dialah, karena sayalah. Ini sering diucapkan oleh sebagian orang. Dia ujub dengan dakwahnya, ujub dengan salatnya, ujub dengan hajinya, ujub dengan, dan juga bisa perkara duniawi. Ya, dia berhasil, dia merasa kaya, dia ujub dengan kekayaannya, dia merasa karena dia juga maka dia bisa kaya. Dia ujub dengan kecantikannya, dia ujub dengan nasabnya, ya. Dia ujub dengan perkara dunia bisa. Jadi kalau riya hanya berkaitan dengan perkara amal soleh, adapun ujub berkaitan dengan perkara dunia, itu bedanya. Oleh karena itu orang sering bertanya, Ustaz, kalau saya kerja di kantor, bolehkah saya mempresentasikan hasil kerja saya kepada bos, ya bolehlah itu, dan itu bukan riya. Beda kalau amal soleh pamer amal soleh. Tapi kalau kita punya kreasi, kita presentasikan kepada umum khalayak untuk dibeli, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan ujub. Yang penting jangan merasa, oh karena saya pintar makanya saya bisa kreasi, dan itu ujub. Tapi kalau dia hanya sekedar menyampaikan dan dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ujub. Dan dia tidak riya, karena riya itu hanya berkaitan amal soleh. Jadi ini bedanya antara riya dengan ujub. Adapun kesamaannya, kesamaannya apa aja? Kesamaannya yaitu sama-sama syirik kecil. Ini juga syirik kecil. Dia bukan bukan syirik besar. Itu berarti apa? Sama-sama menggugurkan amal. Karena dia syirik maka menggugurkan amal soleh. Sama-sama menggugurkan amal soleh. Taib, ini berkaitan dengan ujub, definisi ujub. Mungkin yang terakhir perlu saya bahas juga, kaitannya di sini ujub dengan sinilah ya, kemudian cukup ya. Kaitannya ujub dengan kibar. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya ujub adalah wasilah untuk sombong. Orang tatkala ujub belum tentu dia sombong, dia berkaitan dengan dirinya, dia merasa dia berhasil karena dirinya. Tetapi ketika dia merasa tinggi artinya merendahkan orang lain, maka dia jatuh kesombongan. Sombong itu apa? Gomtun nas. Wal kibru gomtun nas, kata Nabi SAW, sombong itu merendahkan orang lain. Jadi ujub adalah sarana yang sangat kuat menjadikan orang apa? Sombong. Ya, seorang berhasil belum tentu dia ujub, belum tentu sombong. Misalnya dia merasa saya berhasil karena saya rajin belajar, karena saya cerdas. Dia lupa bahwasanya semuanya karena Allah. Dia lupa betapa banyak orang yang cerdas tidak kaya. Dia lupa betapa banyak orang yang berusaha dan rajin tidak lulus. Dia lupa bahwasanya betapa banyak orang ranking 1 ternyata tidak punya harta. Banyak hal seperti itu ya. Sehingga ketika dia berhasil dia merasa dirinya hebat ya. Tapi dia belum kibar. Kapan dia kibar? Ketika dia merasa dirinya hebat, kemudian dia mulai merendahkan orang lain. Siapa itu? Itu dia terjerumus dalam kibar. Dan kibar lebih parah daripada ujub. Karena kibar kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Meskipun sedikit, kalau ada kesombongan tidak akan masuk surga. Jadi ujub adalah wasilah untuk kibar atau sombong. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Habis ini Ibu, insyaallah kita akan bahas tentang
ujub sebagaimana datang dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga lebih jelas bagi kita apa definisi ujub ya dalam syariat, bagaimana syariat benar-benar mencela perbuatan ujub ya. Baik, dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah perang Hunain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين." Ini ayat turun tentang perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian, ya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, yaitu dalam perang Badar, Allah tolong, perang Khandaq, Allah tolong, dalam mawatina katsirah. Allah yang tolong kalian menang, ya. Tetapi wa yauma Hunain, tatkala perang Hunain, kalian ujub dengan jumlah kalian. Idza ajabatkum kasratukum. Kalian ujub. Ketika itu Rasulullah SAW perang Hunain, Rasulullah SAW bawa pasukan 12.000. Bersama para sahabat. Biasanya Rasulullah SAW jumlahnya kecil menang. Dalam perang Badar cuma 315, ngalahin 1.000. Dalam perang Khandaq Rasulullah cuma sekitar 2.000, 10.000 bisa terusir. Dan dalam banyak peperangan Rasulullah SAW pasukan cuma sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Apalagi kalau pasukannya banyak. Nah, ketika Rasulullah SAW perang Hunain melawan kabilah Hawazin, pasukan Nabi sangat banyak, 12.000. Sehingga ketika itu ada seorang yang berkata di depan Nabi SAW, faqala rajulun, ada seorang berkata, lan nuglabal yauma min qillah, kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit, karena kita banyak kita pasti menang. Fasyaqqa dzalika ala Nabi SAW, ketika Nabi mendengar orang ini ujub dengan jumlah yang banyak, dia merasa menang. Berarti apa? Dia menyandarkan kemenangan bukan kepada Allah, dia menyandarkan kemenangan kepada diri mereka, jumlah yang banyak. Sinilah letaknya ujub. Maka Rasulullah merasa berat dan benar di awal peperangan, maka mereka kabur. Kata Allah, falam tughni ankum syai'an. Jumlah kalian yang banyak tidak beri manfaat kepada kalian seluruhnya. Tidak ada manfaatnya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang begitu luas kalian merasa sempit. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Perhatikan sini. Apa namanya? Jumlah banyak. Allah jelaskan bagaimana ujub mereka. Jumlah banyak. Kita tahu jumlah banyak ini sebab kemenangan, benar. Sebab kemenangan, tidak kita ragukan. Jumlah pasukan yang banyak sebab kemenangan. Tetapi ternyata tidak berhasil. Ya. Ternyata kalah di awal. Kalah di awal peperangan. Makanya Allah mengatakan, "Falam tughni ankum syai'an." Tidak ada faedahnya jumlah. Tidak ada faedahnya jumlah yang banyak. Ya, bahkan tsumma wallaitum mudbirin, kalian kabur. Kalian kabur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita memang melakukan sebab, tapi bukan sebab itu yang mendatangkan keberhasilan kita. Kita mau kaya banyak sebab, kita usaha, cerdas, banyak. Tetapi jangan kita katakan bahwasanya karena saya cerdas, karena saya berusaha maka saya kaya. Tidak. Kita bilang semua karena Allah. Kemudian dengan sebab kita berusaha. Tetapi murni keberhasilan karena Allah. Lihatlah, ini contoh Allah jelaskan bagaimana ujub tidak dengan jumlah yang banyak tidak menjadikan mereka berhasil sama sekali. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW datang dalam hadis tentang bahaya ujub. Kata Nabi SAW, "Salasu muhlikat." 3 perkara yang binasakan. Kata Nabi SAW, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul al-mar' binafsihi, bi ra'yihi. Ijabul mar binafsihi. Kata Nabi SAW, 3 perkara membinasakan.
3 perkara membinasakan. Apa sih 3 perkara? Syuhun muta'un, yaitu rakus yang ditaati. Yang ditaati. Kemudian hawan mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang diikuti. Kemudian ijabul mar'u bi nafsihi, yaitu ujubnya seorang dengan dirinya. Dia ujub. Taib, ini yang pertama. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau lam takunu tuznibun khasyitu ma huwa akbar min dzalik." Al-ujba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak berdosa, khasyitu ma huwa akbar min dzalik, aku khawatir menimpa kalian yang lebih parah daripada dosa. Dari dosa. Apakah itu? Ujub, kata Nabi 2 kali. Nabi saya bilang ujub. Baik. Kenapa bisa demikian? Kenapa Rasulullah lebih mengkhawatirkan ujub daripada dosa? Sebabnya, kata para ulama di antara Al-Munawi, karena dosa, biasanya orang berdosa, dia sadar kalau dia bersalah. Adapun ujub, sering orang ujub tidak sadar kalau dia ujub. Nah, kalau dia tidak sadar, kapan dia mau bertobat? Lantas, bagaimana mau bertobat? Lantas, kapan tobatnya? Ini bahayanya antara ujub dengan dosa, ya. Makanya Nabi mengulang-ulang al-ujub. Nabi ulang-ulang, ya. Karena ujub susah tobatnya, dan ujub juga menggugurkan amal soleh. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya bisa jadi seorang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka gara-gara amal soleh. Ini Ibnu Qayyim punya pandangan yang menakjubkan. Dia mengatakan bisa jadi orang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi orang masuk neraka gara-gara amal soleh. Kok bisa demikian? Yang satu, karena dia melakukan dosa, lantas dia merasa bersalah, dia bertobat, selalu ingat dosanya. Setiap dia ingat dia berdosa, dia ingat dosanya, maka dia bertobat, sampai akhirnya derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dia lakukan selalu dia ingat, dan dia selalu beristighfar kepada Allah, istighfar. Dan dia tahu diri setelah dia berdosa, dia merasa rendah, dia merasa hina, dia merasa saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ujub beda, dia amal soleh, dia merasa tinggi, merasa hebat, dia merasa tinggi, mungkin kesombongan, sampai akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Ini karenanya ujub ini penyakit yang berbahaya, ya. Sampai Nabi mengulangi 2 kali al-ujub, ya. Sebagian perkataan seorang penyair hati-hati dengan tentang al-ujba. Fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Kata seorang ulama, ujub hati-hatilah, waspadalah. Karena ujub itu akan menggeret amalanmu dalam sampah, ya, terbuang ke banjirnya sehingga tidak ada nilainya. Orang kalau ujub, amal dia gugur. Hati-hati, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub yang datang dalam dalil-dalil. Tapi tolong dihapus. Kita akan bahas setelah ini tentang model-model ujub, ya. Kemudian bagaimana cara membentengi diri kita daripada ujub, ya. Baik, dampak ujub, ya. Dampak buruk ujub, ya. Di antaranya, ya, bisa menjadi sombong. Ini sudah kita bilang tadi.
Ujub lama-lama menjadikan seorang apa? Sombong, ya, merendahkan orang lain. Orang lain punya perbuatan, orang lain punya amal soleh, tidak dianggap karena dia merasa dirinya tinggi. Karena ujub itu asalnya merasa diri tinggi sampai akhirnya merendahkan orang lain. Kemudian antara dampak buruk ujub adalah kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa kurang bersyukur kepada Allah? Karena dia merasa keberhasilan itu karena dirinya. Sebab dia merasa keberhasilannya atas akibat dirinya. Merasa punya andil dalam keberhasilannya. Ini diantara dampak ujub, ya. Yang sangat berbahaya adalah orang kalau ujub dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa diri. Baik, bagaimana cara mengatasi ujub? Ya. Cara mengatasi ujub yang paling pertama adalah sadar bahwa segala keberhasilan dari Allah. Ya. Segala keberhasilan dari Allah. Dan ini sebagaimana perkataan penghuni surga. Lihat, penghuni surga berkata ketika mereka masuk surga, ya, wa naza'na ma fi zururihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata orang-orang penghuni surga, segala puji bagi Allah. Ketika mereka masuk surga, mereka langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk untuk masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak dapat hidayah, ya. Kami tidak dapat hidayah, ya, kalau laula an hadana Allah, kalau bukan Allah yang kasih hidayah kepada kami. Ini perkataan yang menakjubkan dari penghuni surga. Begitu mereka masuk surga, mereka tidak ada ujub sama sekali. Kata mereka, kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada kami, kepada surga, kami tidak bakalan masuk surga. Ya. Oleh karenanya, Allah ingatkan akan hal ini. Ya. Allah ingatkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki mayyasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah kepada kalian ini. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mazaka minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian akan suci. Tidak seorang pun dari kalian akan suci, tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita ini rajin salat, kita ini rajin mengaji, kita ini rajin baca Quran, kita ini terbuka hati kita untuk sedekah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Ya, Allah mengatakan kalau bukan karunia Allah, kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa demikian. Maka ini harus kita akui dalam hati kita. Makanya Nabi SAW ketika menggali Khandaq bersama para sahabat, Nabi berkata dan para sahabat juga menyambut perkataan Nabi. Kata Nabi SAW, wallahi laulallah ma tadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Ini kata Nabi SAW, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa sedekah, kata Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa dapat hidayah, kami tidak dapat bisa salat, dan kami tidak bisa sedekah. Fa anzilan sakinatan alaina. Ya. Nabi mengucap, ini syair diucapkan Nabi. Syair ini adalah awalnya milik Abdullah bin Rawaha, tapi Nabi mengikutinya. Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina, ya. Ya. Wa athbitil aqdama in laqaina, dan seterusnya dalam perang Khandaq. Jadi mengakui kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah,
dan kami tidak bisa salat dan kami tidak bisa bersedekah. Jadi kita mengakui bahwasanya segala keberhasilan dari Allah ya. Segala keberhasilan dari Allah. Kemudian di antara hal yang mengatasi ujub, merenungkan ya. Merenungkan akibat ujub ya. Allah Subhanahu wa taala pernah menghukum Qarun ya, gara-gara ujubnya. Apa kata Qarun? Qarun berkata, Qarun tahu kan? Ketika dia ditanya, "Kau punya ilmu, kau punya harta banyak." Kata Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Innama utituhu ala ilmin indi." Kata Qarun, "Saya ini kaya karena ilmu saya." Lihat, sombong dia. Karena ilmu saya. Fa khasafna bihi wa bidarihi. Maka Allah benamkan dia dan Allah benamkan hartanya sehingga orang bilang harta karun. Kenapa dia dibenamkan? Gara-gara ujub. Gara-gara ujub. Demikian dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam satu hadis Allah pernah membenamkan seorang gara-gara ujub dengan pakaiannya. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin." Tatkala seorang berjalan, seorang laki-laki dengan pakaiannya yang indah. Tu'jibuhu nafsuhu, dengan pakaian yang indah tersebut dia menjadi ujub terhadap dirinya. Oh, penampilan oke, kemudian jalan, wah ujub dia, ujub. Murajjilun jummatahu, sambil dia menyisir rambutnya yang rapi dan rambutnya sampai di pundaknya, dia sisir dengan rapi. Idh khasafallahu bihi, maka Allah benamkan dia. Kenapa? Gara-gara ujub. Allah benamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha fil ard, Allah benamkan dia di bumi dan dia digoncangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Ya, Rasulullah menjelaskan seorang yang ujub dalam hadis ya. Seorang yang ujub karena bajunya yang indah. Bajunya yang indah, rambutnya yang rapi ya, dibenamkan dalam bumi. Jadi isyarat bahwasanya ujub ini dosa besar. Ujub dosa besar ya, bukan hanya menggugurkan amal, bahkan bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh Qarun dan juga dialami orang tadi yang sombong dengan bajunya, yang sombong dengan apa? Dengan rambutnya. Kemudian di antara cara mengatasi ujub ya, kita tahu bahwasanya kapan saja Allah bisa mengambil kenikmatan dari kita. Kapan saja. Orang yang tadinya rajin ibadah tiba-tiba menjadi tidak rajin. Mungkin orang tadinya rajin salat malam tiba-tiba rusak salat malamnya. Orang tadinya rajin sedekah jadi pelit, bisa jadi ya. Orang yang rajin ngaji tahu-tahu sudah enggak ngaji, banyak. Oleh karenanya enggak usah kita ujub dengan amal yang kita lakukan. Kita ini apa sih? Apa yang bisa kita lakukan dengan amal kita? Apa yang mau kita ujubkan dengan amal kita? Kita juga renungkan betapa banyak dosa-dosa kita. Di antara cara masuk ujub, merenung betapa banyak dosa-dosa dan aib kita yang ditutup oleh Allah. Kalau Allah buka aib kita, tentu kita nggak bisa ujub lagi. Terlalu banyak aib yang kita miliki. Yang terakhir saya ingin bahas ya, sebelum kita bertanya jawab adalah model-model ujub. Ini sebenarnya model-model ujub banyak, tetapi di antaranya disebut oleh Al-Ghazali, disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di antaranya ujub ya, di antaranya adalah satu ujub karena nasab. Kemudian antaranya ujub karena keindahan tubuh, karena paras.
Di antaranya ujub karena kekuasaan. Keempat di antaranya ujub karena kecerdasan. 5. Ujub karena jumlah yang banyak. 6. Ujub karena harta. 7. Ujub karena pendapatnya yang keliru. 8. Ujub karena bernasab kepada penguasa yang zalim ya. Ini ujub karena kekuatannya. Taib Al-Ghazali ya, ketika ini di antara yang disebut oleh Imam Ghazali, tentunya ujub lebih daripada ini. Ya, tadi kita bilang karena jubah yang indah juga bisa ujub, karena rambut yang indah juga bisa ujub. Ya, itu kembali kepada paras. Ujub karena nasab, Al-Imam Ghazali mencontohkan orang yang ujub karena nasab di zaman beliau adalah Hashimiyah. Hashimiyah, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait, keturunan Bani Hashim. Ibnu Ghazali menyebutkan di zaman beliau ada Ahlul Bait yang sombong dengan nasabnya. Dia ujub dengan nasabnya karena merasa keturunan Nabi SAW. Maka dinasihati oleh Imam Ghazali bahwasanya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak menilai nasab keturunan, ya percuma. Dan Nabi SAW mengatakan, Man batta'a bi amalu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang amalannya lemah, pelan, maka nasabnya tidak bermanfaat. Nasabnya tidak bermanfaat. Makanya seorang, kalaupun dia sudah keturunan Nabi, maka dia tidak boleh ujub ya. Dia harus mensinkronkan keturunan dia kepada Nabi dengan amalnya. Jangan dia mempermalukan leluhurnya. Ya, bahwasanya dengan amal soleh lah kemudian menjadi mulia. Bukan karena nasabnya. Ini jelaskan oleh Imam Ghazali, karena orang sebagian ujub karena keturunannya. Ya, tidak semua keturunan Nabi kemudian menjadi baik. Lihatlah bagaimana Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Semua Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Tapi di antara mereka ada yang saleh, masuk Islam. Banyak di antara mereka yang kafir. Sampai sekarang orang Yahudi mengaku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka keturunan Nabi, tapi tidak bermanfaat mereka. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam punya keturunan Yam. Ternyata tidak bermanfaat. Dia keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ternyata dia kafir. Oleh karenanya, yang memuliakan seorang bukan nasabnya. Ya, seorang kalau keturunan Rasulullah SAW maka dia mulia, tapi kemuliaannya harus dibarengi, disinkronkan dengan amal soleh dia. Tapi kalau ternyata amal solehnya tidak ada atau parah atau dia bermaksiat, percuma dia dengan nasabnya sebagai keturunan Nabi SAW, bahkan mempermalukan leluhurnya. Ya, ini diantara yang disebut oleh Imam Ghazali. Kemudian ujub karena paras, wajah yang cantik buat seorang ujub. Dia lupa bahwasanya parasnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencabut kecantikannya sangat mudah. Ya, ujub dengan kekuatan seperti orang-orang kaum Ad, ya. Karena ujub akhirnya mereka sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, amma adun fastakbaru fil ard bighairi haqq wa qalu man asyadu minna quwwah. Kaum Ad mereka jadi sombong tanpa ada hak, mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. Padahal kekuatan tersebut dari Allah. Makanya Allah mengatakan, awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak lihat? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjadikan mereka kekuatan, berikan kekuatan mereka lebih kuat daripada mereka. Maka jangan ujub dengan apa? Kekuatan ya. So, banyak orang sombong, angkuh dengan kekuatannya. Ujub dengan kecerdasan. Ini kecerdasan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah diberi kecerdasan. Demikian juga bukan untuk disombongkan. Kemudian ujub karena jumlah yang banyak, seperti kisah perang Hunain tadi. Sebagian dari pasukan Nabi SAW ada yang mengatakan orang munafik, dia berkata, lan nuglabal yawma min qillah, kita tidak bakalan kalah karena jumlah sedikit, karena jumlah kita banyak kita pasti menang. Ternyata Allah kalahkan mereka. Ujub karena harta, seperti apa? Korun, ya. Kecerdasan karena korun, ujub dengan harta juga korun. Ujub karena pendapatnya, sudah punya pendapat, ujub dengan pendapatnya, apalagi ternyata pendapatnya salah, dia masih bela-bela terus. Ujub karena bernasab kepada penguasa yang zalim, itu sebagian orang bangga, saya punya hubungan dengan penguasa, punya penguasa padahal penguasanya zalim. Apa yang mau dia banggakan? Ujub dengan hubungan dia dengan orang yang tidak benar, ya.
Sebagian orang bangga punya relasi dengan orang-orang yang berkuasa tapi ternyata zalim. Apa yang mau Anda ujubkan? Itu ujub yang keliru. Ya, ujub yang keliru. Ini di antara model-model ujub disebutkan oleh Imam Ghazali. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada ibu-ibu sekalian, ya, sarana ujub banyak. Ibu-ibu mungkin bisa ujub dengan kecantikan, ya. Ibu bisa ujub dengan rumah yang besar. Ibu bisa ujub dengan tasnya. Ibu bisa ujub dengan apa? Dengan majelis taklimnya. Ibu bisa ujub dengan apa? Banyak hal yang bisa menimbulkan ujub. Maka semua orang waspada karena ini adalah dosa besar. Obat yang paling bagus untuk ujub selain kita merenungkan itu semua, yaitu ketika salat. Perhatikan sini. Ketika salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yaitu, ya Allah, seluruh keberhasilanku hanya karena Engkau. Seluruh keberhasilan hanya karena Engkau. Aku bisa salat karena Engkau, aku dapat hidayah karena Engkau, aku bisa bahagia di rumah karena Engkau, aku bisa mendapatkan suami yang soleh karena Engkau, aku bisa punya anak-anak yang berbakti karena Engkau. Aku masih bisa hidup karena Engkau, aku masih bisa berzikir karena semuanya karena Allah. Jangan masa kita punya andil, ya. Jangan masa kita punya andil. Kapan kita masih punya andil, maka akhirnya kita terjebak dalam ujub dan itu dosa besar menggugurkan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Om Ilham dan Bu Ades dan juga para jamaah kajian Masjid Ta'lim Ar-Rahat atas partisipasinya. Semoga kajian kita ini membawa berkah dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit ujub, riya dan yang semisalnya. Saya undur diri Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.